Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berjumpa lagi dengan kami dalam pembahasan kitab Ihya Ulumuddin kalangan Hujjatul Islam Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Ikhwan sekalian, kita akan membahas kali ini pada masalah sunnah berpuasa. Namun sebelum itu, mari kita lihat teks kitabnya di dalam komentar, dan mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wa ammas sunan fasittun. Adapun sunnah-sunnah berpuasa itu ada 6 ya. Ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi disunnahkan mengakhirkan sahur. Jangan sampai kita sahur masih jauh dari azan subuh ya. Dan ini sebagian dari kita ini mungkin 1 jam sebelum azan itu sudah masih jauh ya. Paling tidak setengah jam ya, atau 1/4 jam sebelum azan. Jadi sahur ini sangat dianjurkan, dan Nabi SAW mengatakan fa inna fis sahuri barokah, tasaharu, bersahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur itu ada barokah. Wa ta'jilul fitr bitamri awil ma'i qabla shalah, dan menyegerakan berbuka bitamri dengan tamar, kurma ya, atau alma bil ma qabla shalah, sebelum salat. Maksudnya di sini adalah sebelum salat maghrib ya. Jadi adapun dalam hal berbuka, kita sangat dianjurkan untuk ta'jil. Ta'jil itu lawan dari ta'khir ya, jadi ta'jil menyegerakan. Ini artinya, ini arti sebenarnya ya. Dan adapun ini sudah menjadi serapan kita, bahasa kita ya. Namun istilah ta'jil ini kita sebut untuk makanan yang dipakai untuk berbuka ya. Taib. Wa tarku as-siwak ba'da zawal, dan meninggalkan siwak, gosok gigi setelah zawal ya. Setelah zawal maksudnya di matahari itu ketika pas di atas kepala kita, itu namanya istiwa. Kemudian setelah dia bergeser beberapa derajat, maka di sini dinamakan az-zawal. Wallahu alam ini dasarnya apa? Kenapa dikatakan termasuk sunnah di sini? Yang saya ketahui bahwasanya bersiwak itu tetap dianjurkan walaupun ketika lagi puasa. Baik. Kalau ada teman-teman yang tahu dasarnya, silakan ya, komentar di kolom komentar ya. Wal judu fi syahri Ramadan, dan jud, dermawan ya, kedermawanan ya, fi syahri Ramadan, ketika puasa Ramadan ya. Lima sabaqa, karena telah lalu min fadailihi, dari keutamaan pada masalah al-jud, gampang memberi ini, fi az-zakat, pada masalah zakat. Zakat ya, di sini bisa diartikan sedekah ya, entah sedekah yang wajib atau sedekah yang sunnah, atau zakat fitrah dan seterusnya. Baik. Jadi di sini nampak ikhwas sekalian bagaimana ya, Islam itu rahmatan lil alamin ya. Dalam bulan puasa banyak yang memberi, kemudian orang-orang miskin ya, atau kita semuanya gampang sekali menemukan makanan ya, minuman dan seterusnya. Taib. Wa mudarasatul Quran, dan mempelajari Al-Quran.
dengan membacanya, dengan merenungkannya, yang membaca tafsir dan seterusnya. Wal i'tikaf fil masjid, dan disunnahkan juga beriktikaf di masjid. I'tikaf ini memiliki arti berdiam diri ya. Maksudnya di sini adalah berdiam diri di masjid dengan niatan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah, dari zikir, salat ya, puasanya, termasuk juga membaca Al-Qur'an ya, dan seterusnya. La siyama fil ashril akhir, apalagi di 10 yang terakhir, bahwa adatu Rasulullah SAW, ini adalah merupakan adat ya, bahasa kita ini, kebiasaan Nabi SAW. Kana idza dakhala al-ashrul awakhir, dalam hadis dikatakan, hadis yang sahih ya, ketika masuk 10 yang terakhir ini, apa yang Nabi lakukan? Tawal firash, beliau melipat, menggulung tempat tidurnya. Wasyaddal mi'zar, kemudian mengencangkan sarungnya ya, bisa diartikan bersiap siaga ya, bisa diartikan beliau ketika masuk 10 yang ini menjauhi istrinya, artinya tidak menggauli mereka. Wada'aba, kemudian beliau bangkit, bangun ya. Wa'ad'aba ahlahu, dan beliau juga membangunkan keluarganya. Ai adamun nasab, ai maksudnya ya, ad'aba di sini maksudnya adalah adamun nasab, menyenantiasakan nasab, tegak fil ibadah, ketika beribadah. Id fiha lailatul qadar ya, id ini menerangkan waktu ya, ketika fiha atau pada saat itu lailatul qadar, terdapat malam ya qadar. Jadi Nabi dan keluarganya ada munasab ya, jadi senantiasa tegak, artinya tekun beribadah ya, baca Al-Quran, zikir dan seterusnya ketika masuk bulan 10 yang terakhir ini. Wal aglab annaha fi autariha, dan yang mayoritas, al-aglab itu mayoritas, tapi bisa kita artikan di sini biasanya, bahwasanya Lailatul Qadar itu ya, bukan malam Lailatul Qadar ya, yang benar adalah malam Qadar ya. Karena kalau kita sebut malam ini akan double, karena Lailah itu sudah memiliki arti malam. Fi autariyat, terdapat pada bilangan ganjilnya ya. Wa asbahul autar lailat ihda wa salas wa khams wa sab', dan yang paling mirip bilangan ganjil tersebut ya, yang di sana malam Qadar adalah malam ihda, malam yang ke-21, salas malam yang 23, khams malam yang ke-25, wa sab' malam yang ke-27. Wa tatabu' fi hadzal i'tikaf aula, dan sudah syuruk ya. Baik. Tatabu' yaitu keberlanjutan ya, tidak terputus maksudnya. Fi hadzal i'tikaf aula, ketika beriktikaf di malam yang ke-10 ini lebih utama. Jadi tatabu' dalam malam yang ke-10 terakhir ini lebih utama. Fa in nadhara i'tikafan mutatabi'an, kalau dia meniatkan, menazarkan ya, menazarkan, ini nazar maksudnya adalah mengharuskan diri ya. Ketika misalkan kalau dia mendapat suatu nikmat, dia katakan saya akan beriktikaf ya 10 hari berturut-turut. Nazar ini makruh ikhwah sekalian, karena Nabi menyampaikan tidaklah orang bernazar ini karena dia pelit gitu ya. Ulama menjelaskan nazar itu aslinya makruh. Nah, ketika dia nazar i'tikafan mutatabi'an, bernazar
i'tikaf yang berkelangsungan, yang tatabu', au nawahu, atau dia niatkan saja ya tanpa bernazar, maksudnya in qata'a tatabu'uhu bil khuruji min ghairi darurah, maka terputus, in qata'a, terputus tatabu'nya itu dengan khuruj, keluar tanpa ada darurat ya. Darurah itu sudah bahasa kita ya, darurat. Kama law kharaja li'iyadatin, sebagaimana kalau dia keluar untuk mengunjungi orang sakit misalkan, au syahadatin, atau untuk persaksian, au janazatin, atau untuk mengikuti jenazah ya, menguburkan, au ziyaratin, atau berziarah ya, au tajdid taharah, atau memperbaharui kesucian. Wa in kharaja li qada'il hajah lam yanqati, kalau dia keluar, jika keluar untuk qada'ul hajah, maka ini tidak mengakibatkan terputusnya tatabu'nya. Walahu an yatawadda fil bait, dan dia boleh berwudu di rumah. Walayan bagi ya, jadi kalau di masjid bisa memungkinkan berwudu, maka dia tidak boleh keluar dari masjid, dia harus berwudu di masjid ya. Walayan bagi an ya'ruja ala syughlin akhar, dan dia tidak layak untuk ya'ruj, itu menaik ya, meninggi, maksudnya di sini melakukan ala syughlin akhar, atas kesibukan yang lain, maksudnya ketika beriktikaf harus fokus dalam rangka beribadah ya, tidak melakukan kesibukan yang lain, jual beli ya, keluar ya tanpa kebutuhan. Ini memutus ya tatabu'nya. Karena Nabi SAW adalah Nabi la yakhruju illa li hajatil insan, tidaklah keluar dari masjid ketika beriktikaf itu kecuali karena ada kebutuhan yang sifatnya manusiawi. Wala yas'al 'anil marid, dan beliau tidak mencari-cari orang sakit, maksudnya tidak mengunjungi, illa maran ya, kecuali hanya sekedar lewat saja. Namun hadis ini rahimakumullah ikhwah sekalian, dalam potongan yang terakhir wala yas'al 'anil marid, ini dikatakan hadisnya lemah ya, dalam tahqiq hadis yang dilakukan oleh al-Imam Al-Iraqi. Baik, wa yaqta'u at-tatabu' bil jima', dan terputus tatabu' tersebut dengan jima', dengan melakukan hubungan badan ya. Wala yanqati' bit taqbil, kalau hanya sekedar mencium, la yanqati', tidak terputus. Qabbala yuqabbilu, mencium. Wala ba'sa fil masjid bit-tibi, dan tidak mengapa di masjid itu dengan wewangian, maksudnya tidak kenapa memakai wangi-wangian. Wa aqdun nikah, demikian juga berakad nikah. Jadi kalau ada yang cocok, misalkan ketemu camer ya, calon mertua, kemudian dia niatkan untuk menikahkan pada saat itu, maka kalau kita terima nikahnya, maka sah nikahnya, boleh kita menikah di sana. Wabil akli wan naum, termasuk juga boleh makan dan tidur. Wa ghuslil yad, mencuci tangan, fitisti, dalam wadah air ya, bejana ya. Fa kullu dzalika qad yahtaju, maka setiap itu qad bersambung dengan fi'il mudhari' ini memiliki arti kadang-kadang. Qad yahtaju ilaihi, kadang dia butuhkan fit tatabu', untuk keberlangsungan i'tikafnya. Wala yanqati'u tatabu' bi khuruji ba'di badani, dan tidak terputus tatabu' tersebut dengan keluarnya ba'di, sebagian anggota badannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudni ra'sahu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjulurkan kepalanya ya, atau menundukkan ya, yudni dari kata ad-dunya. Ad-dunya dikatakan dunia karena dia merendah, merendahkan yudni ya. Ra'sahu, kepalanya, faturajjiluhu Aisyah radhiyallahu anha,
kemudian disisiri oleh Aisyah ya. Jadi Nabi SAW pernah menjulurkan kepalanya, merundukkan, merendahkan kepalanya, kemudian disisiri oleh Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Wahya fil hujrah, dan beliau Aisyah lagi di kamar ya, jadi tidak keluar. Wa mahma kharajal mu'takib, dan kapan seorang mu'takib keluar li qada'i hajatihi, untuk qada' hajatnya, fa idza 'ada, kalau dia kembalian bagi an yasta'nifan niyah, dia selayaknya dia mengulang niatnya ya, yasta'nif itu mengulang dari awal. Illa idza kana qad nawa awwalan, kecuali apabila dia telah meniatkan sedari awal, asyrata ayyam masalan, 10 hari ya, masalan contohnya. Wal afdal ma'a dzalika at-tajdid, dan yang lebih utama bersamaan dengan itu yaitu memperbarui ya, maksudnya memperbarui niatannya. Baik, ikhwas sekalian, ini yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dipelajari ulang, didengar ulang ya, supaya kemampuan baca kitab kita, kemampuan bahasa Arab kita bertambah, sehingga ketika kita sholat ya, ketika kita membaca Al-Quran, kita lebih khusyuk ya. Baik, ikhwas sekalian, kalau ada kekurangan silakan disampaikan dalam kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.